Bahkan yang memang masih kuliah sekalipun juga kami dampingi gitu. Karena saat ini kami mempunyai seorang warga dampingan yang memang dia tinggal di tempat kami dan dia sehari-hari pergi kuliah gitu. Kenapa keluarga? Karena keluarga itu adalah orang terdekat daripada pasien atau warga dampingan ini. Suatu saat dia akan kembali ke keluarga. Baik teman-teman, satu nama. Nanti Mas Karel akan cerita lebih banyak soal ini gitu. Satu nama itu punya sebuah departemen yang itu bergerak di bidang kesehatan jiwa dan disabilitas. Sudah banyak hal yang dilakukan oleh departemen ini begitu di program-programnya seperti apa dan segala macam seperti itu. Kita akan ngobrol lebih lanjut soal ini begitu. Dan mereka punya satu kalau boleh dibilang sebuah tempat gitu. Kita menyebutnya itu adalah rumah pembelajaran kesehatan jiwa. Rumah pembelajaran kesehatan jiwa. Nah ini seperti apa sebenarnya gitu kan. Nah ini kita ngobrol sama Mas Karel. Apa Mas sebenarnya RPKJ? Rumah Pembelajaran Kesehatan Jiwa itu kalau disingkat RPKJ teman-teman gitu. Jadi saya akan pakai kata RPKJ. Jadi kalau nanti ngomong RPKJ jangan bingung begitu. Jadi RPKJ ini apa Mas Karel? Ya, namanya aja udah rumah pembelajaran ya. Jadi kalau namanya pembelajaran kemudian ada kesehatan jiwa, berarti di tempat itu kita memberikan pembelajaran. Terutama ya kepada mereka, orang dengan gangguan jiwa atau orang dengan disabilitas psikososial, mereka atau kalau di istilah di rumah sakit itu pasien rawat jalan. Jadi mereka yang sudah diperbolehkan pulang oleh rumah sakit, ya. Rumah sakit jiwa. Iya, rumah sakit jiwa tepatnya. Dan kami satu nama melalui Departemen Kesehatan Jiwa dan Disabilitas, kami punya satu unit layanan, ya, sebuah tempat bangunan yang memang kami menggunakannya itu untuk melakukan rehabilitasi sosial kepada pasien rawat jalan, atau kalau di tempat kami disebut dengan warga dampingan, atau orang dengan gangguan jiwa, orang dengan disabilitas psikososial, untuk kami siapkan mereka pada saat mereka kembali dari rumah sakit, ya, kemudian mereka bisa kembali ke rumah. Jadi bisa dibilang seperti rumah antara, ya, menjembatani antara proses mereka dari rumah sakit untuk kemudian kembali ke rumah. Nah, di rumah pembelajaran kesehatan jiwa ini kami melakukan kegiatan-kegiatan untuk bagaimana kemudian mereka itu bisa kembali melakukan fungsi-fungsi sosial mereka sehari-hari sebelum ketika mereka sakit. Karena ketika mereka sakit itu kan fungsi-fungsi sosialnya itu kan tidak berjalan secara normal, ya kan? Contoh misalnya fungsi-fungsi sosial yang mereka lakukan misalnya beribadah gitu ya. Kemudian kegiatan aktivitas sehari-hari misalnya mandi, makan gitu kan. Mungkin pada saat sakit mereka jarang mandi misalnya, atau tidak beribadah, tidak berkomunitas, atau tidak bersosialisasi dengan lingkungan misalnya. Nah ini yang kami ajarkan di RPKJ. Jadi bagaimana memberikan pendampingan kepada mereka ini untuk supaya fungsi-fungsi sosial mereka yang tadinya tidak berjalan pada saat mereka sakit itu kemudian bisa normal kembali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memastikan mereka supaya kondisi secara emosional mereka itu stabil, ya. Ketika mereka pulang dari rumah sakit kondisinya tetap stabil gitu ya. Jangan sampai kemudian kembali ke rumah drop lagi atau relapse ya gitu. Nah, kami menyiapkan kambuh. Jangan sampai kemudian kambuh. Nah, salah satunya supaya mereka tidak kambuh itu adalah dukungan dari obat. Jadi mereka itu memang setiap hari mengkonsumsi obat. Biasanya itu pagi sama malam. Ya, sehari 2 kali gitu. Nah jumlahnya itu berbeda-beda setiap pasien atau setiap warga dampingan dari RPKJ. Jadi itu yang kami ajarkan. Jadi memastikan mereka fungsi-fungsi sosialnya itu kembali secara normal berjalan. Kemudian jangan sampai kambuh gitu. Kemudian pembelajaran yang lain yang kami berikan kepada mereka, misalnya keterampilan, agar supaya mereka itu kemudian bisa ketika mereka kembali misalnya, mereka yang sudah punya pengalaman kerja, mereka bisa kembali kerja misalnya, atau mereka menciptakan pekerjaan baru yang
mereka niat untuk mau bisa produktif kembali gitu. Oke. Seperti itu. Oke, berarti ada usaha bagaimana mengembalikan atau restore gitu ya, restore fungsi sosial mereka yang sebelumnya hilang karena mereka sakit itu tadi, itu dikembalikan lagi ya mungkin semacam seperti dibiasakan lagi gitu ya di RPKJ ini, sekaligus kemudian supaya tidak relapse tadi itu, terus kemudian ada dukungan obat juga. Berarti ya Mas ya, dari rumah sakit jiwa ketika RSJ atau rumah sakit jiwa ini sudah menganggap bahwa pasien A misalnya sudah boleh pulang, kemudian RPKJ akan memberikan semacam fasilitasi persiapan yang lebih matang begitu kepada pasien ini untuk dia siap kembali ke rumahnya. Tapi kalau di RPKJ bukan pasien sebutannya, teman-teman sebutannya warga dampingan gitu. Di RPKJ jadi warga dampingan, kemudian diberikan dilatih kembali fungsi sosialnya, kemudian juga dijaga konsumsi obatnya dan seterusnya supaya mereka bisa berfungsi secara normal atau secara sosial kembali di tengah masyarakatnya. Lalu tadi di depan kita sudah bicara soal bagaimana lingkungan mendukung, lingkungan kemudian memberikan dukungan terhadap mereka begitu. Apakah ada yang dilakukan oleh RPKJ atau Departemen Kesehatan Jiwa dan Disabilitas gitu untuk membangun ini Mas, membangun lingkungan supaya mereka bisa menerima kembali warga dampingan ini? Iya, jadi kita itu mendampingi teman-teman WD itu mulai ketika mereka masuk ke tempat kami sampai pulang. Nah, untuk memastikan bahwa lingkungan ini mau menerima mereka kembali, yang mungkin sebelumnya mereka ditolak, ya, atau mereka dijauhi. Nah, strategi kami itu adalah ketika mereka akan kembali ke rumah setelah menjalani proses rehabilitasi, menjalani pembelajaran dengan kami, kembali ke rumah, kami biasanya akan melakukan sosialisasi bersama dengan lingkungan sekitar di tingkat paling kecil itu RT ya, atau lingkungan terdekat lah gitu. Nah, masyarakat kami undang untuk kemudian memberikan penjelasan bahwa si A ini jangan kemudian dijauhi lagi. Dia sudah baik gitu. Secara kondisi dia sudah lebih baik gitu. Jadi mohon supaya bisa diterima gitu ya. Bergaul seperti biasa ya. Dan kalau bisa jangan sampai kemudian secara verbal ada kata-kata atau ungkapan-ungkapan yang kemudian juga bisa menyinggung atau juga bisa membuat dia juga merasa tertolak di lingkungan gitu. Jadi cara kami seperti itu. Jadi mulai dari ketika mereka masuk sampai dengan proses rehabilitasi di tempat kami RPKJ sampai dengan pulangnya itu lingkungannya itu juga kami libatkan ya. Dari minimal RT lah yang paling terkecil itu. Mereka kami undang itu, kemudian kami sosialisasi kepada mereka gitu. Sejauh ini gimana respon Mas? Maksudnya ada beberapa warga dampingan yang sudah pulang ya? Ya kan dari PKJ udah dia banyak. sudah pulang. Itu bagus nggak? Maksudnya bagaimana respon masyarakat di lingkungan mereka terhadap WD ini ketika dia sudah kembali ke lingkungannya? Apakah ada yang kemudian karena stigma tadi ya, karena stigma tadi itu yang masih cukup kuat, apakah ada yang kemudian itu membuat si WD ini menjadi, ya mohon maaf mungkin menjadi kayaknya susah lagi hidup di situ, di lingkungan itu begitu. Ada nggak cerita-cerita semacam itu begitu? Sejauh ini dari 2020 ya, karena kita membuka layanan ini kan di akhir 2019. Jadi di 2020 itu kan ada beberapa yang sudah kembali ke rumah. Sampai hari ini tidak ada komplain. Artinya tidak ada kami mendengar informasi bahwa WD yang sudah kembali ke rumah itu tertolak atau tidak mendapat perlakuan yang wajar gitu ya dari lingkungan gitu, tidak ada. Jadi sejauh ini baik-baik saja karena saya juga pernah ikut beberapa kali dalam proses, kami menyebutnya proses pemulangan ya, pemulangan mereka untuk keluarga. Dan kami juga melibatkan RT terdekat kalau memang kepala desa ataupun kelurahan dia bisa hadir juga hadir ya. Tapi minimal itu RT gitu ya, karena yang paling dekat ya, dengan dia gitu. Sejauh ini tidak ada masalah, tidak ada penolakan atau tidak ada hal-hal yang kemudian ada lingkungan yang menolak atau lingkungan yang melakukan hal-hal yang membuat dia merasa tertolak, itu nggak ada. Dari 2019 belibet ngomongnya.
sampai sekarang udah ada berapa yang didampingi, termasuk yang udah pulang kira-kira? Data terakhir itu ada kurang lebih 50-an, iya sekitar itu 40-an apa ya? 40-an. Iya. Termasuk yang udah balik gitu ya? Iya, termasuk yang sudah pulang dan yang saat ini. Yang saat ini ada berapa? Ada 9 orang. Ada 9 orang. Oke. Jadi ada sekitar 40 orang teman-teman yang sudah mendapatkan pendampingan dari RPKJ begitu. Nah, saya jadi penasaran nih. Ini bedanya apa sih kemudian dengan layanan-layanan kesehatan dalam konteks ini, layanan kesehatan jiwa yang lain gitu, antara RPKJ dengan yang lain? Ini sebenarnya bedanya ada di mana ini? Nilai plusnya atau nilai uniknya RPKJ itu di mana, Mas? Ya, kalau dibilang unik atau sesuatu yang berbeda gitu ya, orang menganggap bahwa ini sebuah panti gitu ya. Iya, artinya panti lah, karena mirip-mirip juga dengan panti-panti yang lain yang juga melakukan hal yang sama. Mungkin ada beberapa yang sama. Tapi kami tidak menggunakan istilah itu. Karena kalau panti kan orang kemudian berasosiasi, berpikir bahwa karena ada panti-panti juga ya. Kalau kita tidak menutup mata bahwa memang ada panti-panti yang kemudian juga melakukan hal-hal yang mungkin bisa menyakiti kawan-kawan pasien juga ya. Ada yang dirantai gitu ya. Nah, satu nama kemudian memilih istilah atau dengan menggunakan kata rumah pembelajaran kesehatan jiwa. Karena kita ingin menekankan pembelajarannya di situ. Bukan lebih banyak muatan pembelajarannya. Pembelajaran kepada WD, bagaimana dia harus menyadari bahwa dia harus rutin minum obat, ya. Bagaimana kita memberikan pembelajaran dia untuk dia menghargai dia diri sendiri, ya. Bagaimana kita ajarkan untuk kemudian dia tahu tentang potensi dirinya apa, minatnya dia apa. Kalau dalam usia produktif, karena memang kami di RPKJ menerima yang produktif aja. Kalau udah 60 ke atas memang kami nggak terima gitu ya kan. Kami fokus kepada usia produktif. Bahkan yang memang masih kuliah sekalipun juga kami dampingi gitu. Karena saat ini kami mempunyai seorang warga dampingan yang memang dia tinggal di tempat kami dan dia sehari-hari pergi kuliah gitu. Nah, kami juga memastikan bahwa dia kuliah berjalan lancar gitu ya. Dan uniknya juga adalah bahwa kami memberikan pembelajaran kepada keluarga. Oh, yang tadi diceritain. Ya, jadi keluarga itu ada jadwal yang memang dia harus ikut pembelajaran dengan kami. Itu komitmen dari awal. Jadi ketika mereka memasukkan anggota keluarganya ke tempat kami, ada ketentuan bahwa keluarga juga ikut dalam proses rehabilitasi sosial ini, pembelajaran ini. Kenapa keluarga? Karena keluarga itu adalah orang terdekat daripada pasien atau warga dampingan ini. Suatu saat dia akan kembali ke keluarga. Keluarga harus belajar bagaimana melakukan deteksi, melakukan mengetahui ciri-ciri orang itu mengalami kekambuhan itu apa? Relapse tadi itu ya. Relapse. Jadi kalau dia sudah tahu tentang gejala-gejalanya itu, dia akan mudah untuk melakukan intervensi, gitu loh. Baik. Ya, jadi keluarga juga harus diberikan pembelajaran. Pertama, selain pembelajaran yang kami berikan itu untuk supaya dia bisa melakukan intervensi ya, melakukan deteksi ya, dan kemudian melakukan upaya pencegahan itu. Yang berikut juga adalah keluarga juga dia diberikan pembelajaran supaya dia tahu bahwa sebenarnya kondisi keluarga WD ini seperti ini gitu. Ketika nanti pulang ke rumah dia bisa melakukan pendampingan lanjutan gitu. Supaya memang karena kondisi ini kan kemudian harus ada support system orang terdekat. Tidak bisa kemudian WD kemudian pulang dan dia tinggal sendiri. Itu sangat rentan, sangat berisiko. Kenapa? Karena dia butuh support system. Harus ada keluarga terdekat yang pertama harus bisa mengingatkan dia untuk rutin minum obat, mengontrol gitu ya. Kemudian juga bisa menjadi teman diskusi dia itu.
bisa teman berbagi, teman bercerita lah, ngobrol lah biasa gitu kan, supaya harus ada itu. Jadi keluarga itu diajarkan gitu. Jadi yang membedakan kita dengan layanan yang lain mungkin di situ. Jadi memberikan pembelajaran kepada keluarga, kemudian juga kepada WD itu sendiri, bagaimana mengembangkan keterampilan-keterampilan, dan berusaha untuk bagaimana supaya WD itu dia melakukan itu tanpa ada paksaan. Oke. Ya, tanpa paksaan. Jadi ketika dia masuk ke tempat kami pun harapannya itu dia tidak dipaksakan oleh keluarga. Gitu. Jadi dia masuk karena dia merasa bahwa dia perlu. Dia menentukan keputusan dia ambil dengan artinya dia merasa bahwa saya harus mengikuti proses ini nih, rehabilitasi sosial di RPKJ Satu Nama ini, tidak dipaksakan gitu ya. Berarti ini keputusan mereka semua ya, warga dampingan? Iya, keputusan sebaiknya begitu ya. Ya. Sebaiknya begitu, jangan sampai kemudian semua itu ditentukan oleh keluarga. Ya kan? Jangan sampai itu ditentukan oleh keluarga. Kalau dia merasa bahwa oh iya saya butuh, sebaiknya begitu. Supaya memang ini juga bagian dari bagaimana kita menghargai keputusan mereka, ya kan? Ya, betul. Gitu. Nah, tadi juga disebutkan tentang adanya literasi, edukasi kepada keluarga. Ada nggak sih Departemen Kesehatan Jiwa dan Disabilitas atau RPKJ begitu bikin pelatihan terkait dengan kesehatan jiwa dan disabilitas ini? Kalau sudah ada bikin, selama ini apa aja Mas dibimbing Mas? Pelatihan seperti apa? Termasuk kepada keluarga-keluarga ini, apakah mereka juga dikasih pelatihan atau gimana? Iya, jadi kalau ke keluarga kan lebih kepada pembelajaran ya, pembelajaran tentang bagaimana mengenal gejala-gejala kekambuhan, gitu kan. Kemudian cara-cara yang simpel dalam melakukan pendampingan kepada warga dampingan. Ya, kemudian bagaimana keluarga juga bisa pendampingan itu kan di dalam pasti tentunya ada komunikasi ya. Jadi teknik-teknik komunikasi gitu loh. Kadang kan WD ada beberapa yang memang komunikasinya agak susah ya. Jadi kami ajarkan kepada keluarganya juga seperti itu. Mungkin kebutuhan WD1 dengan kebutuhan WD yang lain pasti ada yang berbeda. Beda, betul. Ya, ada mungkin yang ngomongnya itu komunikasinya baik. Ada juga yang enggak gitu. Jadi pembelajaran-pembelajaran itu yang memang kami kumpulkan mereka datang di tempat kami, kemudian nanti yang akan memberikan itu adalah kawan-kawan caregiver yang akan memberikan pembelajaran gitu. Nah, selain kepada keluarga tentu RPKJ atau dari departemen kami juga memiliki salah satu platform pembelajaran juga tentang isu ini. Isu mental health ya, untuk memberikan pelatihan kepada baik itu pemerintah, baik itu NGO, baik itu komunitas, masyarakat luas gitu yang memang ingin belajar tentang bagaimana isu ini gitu. Oke, jadi selain ada pelatihan. Jadi selain ada RPKJ di Departemen Kesehatan Jiwa dan Disabilitas juga memang ada paket-paket katakanlah pelatihan yang memang itu bisa diakses oleh siapapun begitu ya. Bisa. Dengan berbagai macam topik tentang kesehatan jiwa dan disabilitas seperti itu. Oke. Tadi juga Mas Karel sudah menyebutkan tentang bagaimana teman-teman warga dampingan di RPKJ ini juga dikasih kesempatan untuk peningkatan skill atau keterampilan begitu. Selama ini udah dikasih peningkatan skill apa aja dan apa sih basisnya kenapa kok mereka dikasih ini gitu, dikasih pelatihan keterampilan. Ngapain aja mereka selama ini? Udah diajarin ngapain aja? Iya. Pelatihan keterampilan sebenarnya itu kan bagian dari terapi juga ya. Terapi juga untuk mereka supaya mereka yaitu tadi fungsi-fungsi sosialnya itu bisa kembali. Pertama adalah bagaimana supaya mereka bisa kembali menjalani kehidupan. Kan pasti tidak akan sendiri nih ketika mereka kembali ke lingkungan kan. Pasti akan bertemu dengan beberapa orang berkelompok gitu kan. Nah, lewat
kegiatan-kegiatan di tempat kami, misalnya lewat keterampilan yang kami sudah lakukan itu kan tidak sendiri ya, ada lebih banyak berkelompok. Jadi bagaimana membuat telur asin. Antar mereka kelompoknya? Iya, bareng-bareng gitu? Iya, kelompok ya oke. dari warga dampingan itu kami ajarkan bagaimana kemudian membuat budidaya ikan di dalam ember, ya. Oke. Kemudian kegiatan keterampilan menanam tanaman-tanaman yang di lingkungan ya, gitu. Tanaman-tanaman yang kemudian bisa membantu misalnya menanam serai misalnya itu. Serai, jahe gitu-gitu ya. Gitu. Itu jadi bukan sekedar keterampilan yang kemudian bisa menghasilkan sesuatu, misalnya bisa menjual telur atau telur yang mereka buat dijual, tidak juga. Tapi lewat pelatihan itu kan kita juga mengajarkan mereka untuk kerjasama. Oke. Gitu loh. Jadi lebih kepada bagaimana mengasah kembali insting mereka supaya mereka bisa berfungsi secara sosial kembali. Jadi ini bukan soal kemudian hasilnya kemudian dijual enggak, ya. Itu mungkin bisa dibilang bonus ya. Oke, nah, bonus yang lain mungkin syukur-syukur ketika mereka bisa mengikuti pelatihan itu gitu ya. Mereka bisa kembali untuk bisa menciptakan pekerjaan mereka sendiri. Di lingkungannya nanti. Ya. Contoh misalnya, selain itu juga kami memberikan pelatihan bagaimana dia sebagai seorang pekerja nanti di sebuah penginapan misalnya. Dan itu sudah terbukti kan. Kami punya salah satu warga dampingan yang kami latih ya untuk kemudian dia bisa menjadi housekeeper. Di penginapan kami kan satu nama kan kami punya penginapan ya kan di departemen kami kebetulan punya penginapan dan kami latih di situ untuk bagaimana dia bisa menjadi housekeeper beberapa setahun yang lalu dan saat ini dia sudah bekerja sudah hampir setahun juga di penginapan itu. Di penginapan kami itu. Jadi housekeeper di situ. Jadi housekeeper. Memang ya penginapan itu kan tidak seperti hotel ya. Jadi dia merangkap housekeeper, dia merangkap reception gitu ya. Dan itu sudah berjalan sangat baik gitu ya. Satu teman yang kami dampingi beberapa 2 tahun yang lalu yang dia masuk di tempat kami dan dia sudah bisa diperbolehkan pulang kembali ke rumah dan saat ini dia bekerja, dia berangkat dari rumah datang di tempat kami dan dia mengikuti menjalani pekerjaan itu sampai saat ini. Itu juga sumber dari kita melakukan pelatihan tadi itu. Ya hasil dari pelatihan tadi ya. Walaupun sebenarnya awalnya nggak ngerencanain dia akan kerja di situ, tapi ternyata hasilnya justru lebih baik dari yang dibayangkan begitu. Iya. Baik, kalau ini soal pengelolaan RPKJ ini secara umum gimana? Maksudnya ada berapa orang sih yang bekerja di sini di RPKJ ini? Saat ini kami punya 3 caregiver. 3 caregiver. 3 caregiver yang memang sistem pekerjaan itu kan shift ya. Shifting, jadi mereka masuk pagi dari jam 7 nanti pulangnya jam 2, kemudian masuk lagi shifting yang siang sampai dengan malam jam 9, kemudian shifting yang malam sampai dengan pagi jam 7 pagi gitu. Jadi 3 orang. Ada 3 shift berarti ya? 3 shift ya, 3 shift. Berarti 24 jam ini ya? 24 jam, jadi non-stop. Artinya selalu ada orang di Selalu ada orang di situ. Selalu ada. Betul. Nanti malam kemudian ada tambahan security ya untuk pengamanan lah ya, untuk menjaga, memastikan dan juga menemani kawan-kawan petugas atau caregiver kami yang malam ketika mungkin ada terjadi sesuatu bisa dibantu lah. Termasuk ini berarti kalau caregiver ini misalnya ada teman-teman WD yang relapse itu mereka harus segera respon berarti gitu ya? Iya, biasanya tuh kalau dalam kondisi yang emergency, penanganan emergency iya kami bisa lakukan pada saat itu, tetapi kami langsung kemudian membawa ke rumah sakit. Gitu. Jadi misalnya beberapa WD itu kan sebenarnya dia punya penyakit sekunder ya, misalnya diabetes, kolesterol, ya darah tinggi. Itu kan juga ada pengaruh juga gitu loh. Ada yang memang secara gangguan jiwa dia tidak kambuh, tapi mungkin diabetesnya kambuh misalnya. Nah itu kami juga harus harus selalu waspada gitu. Nah makanya kemudian kawan-kawan caregiver ini ada yang dari lulusan perawat, lulusan psikolog yang memang mereka punya pengalaman dan punya latar belakang lah pengetahuan yang akan membantu mereka dalam kondisi-kondisi darurat tadi. Mereka ditangani dulu ya, lalu kemudian bisa dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lanjutan. Oke.
Baik, oke, obrolannya kayaknya cukup panjang teman-teman gitu. Mungkin nggak semuanya bisa mengcover apa itu sebenarnya kesehatan jiwa, apa itu sebenarnya disabilitas, bagaimana ODGJ seharusnya diperlakukan atau di treatment, kurang lebih seperti itu. Karena obrolan ini singkat sebenarnya. Tapi mudah-mudahan obrolan singkat ini bisa memberikan pengetahuan-pengetahuan bagi teman-teman semuanya. Paling nggak sedikit deh tentang apa itu kesehatan jiwa dan seterusnya tadi itu. Buat teman-teman juga yang sekiranya ingin lebih tahu lebih banyak tentang pembelajaran kesehatan jiwa, tentang disabilitas, itu bisa datang ke Rumah Pembelajaran Kesehatan Jiwa. Alamatnya ada di sini. Nanti ditulis alamatnya, Kak? Siap. Alamatnya ada di sini gitu. Boleh ngobrol, boleh ngapa-ngapain, nggak harus kemudian datang dengan cara yang formal dan segala macam. Teman-teman bisa datang ketemu siapa saja di sana, boleh ngobrol tentang apa saja yang sekiranya teman-teman ingin paham, ingin tahu seperti itu. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan obrolan yang singkat ini bisa memberikan sedikit pengetahuan buat teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan ke depannya kita semua bisa mendapatkan kesadaran yang lebih dalam tentang isu-isu yang penting di dalam kesehatan jiwa ini dan disabilitas tentunya. Dari studio, saya Ariwan Perdana, sign out, sampai ketemu di Krusial berikutnya.